Selamat datang kembali di Jalan Cermin. Mohon dukungan kalian dengan like, komen, dan subscribe. Fearless Battle Spirit. Bab 1091, gerakan keluar yang kuat. Pemuda itu mengamati dua retakan pada batu berbentuk manusia itu dan jantungnya mulai berdebar kencang. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan membeli harta karun langka hanya dengan keluar sambil lalu. Sekarang retakannya sudah tampak. Apakah ini pertanda akan lahirnya harta karun? Tidak, terlalu banyak orang di sini. Kita harus segera kembali ke keluarga. Pemuda itu melirik ke jalan, segera mengambil batu berbentuk manusia itu, dan memaksa masuk ke sebuah rumah besar di kota dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia tiba di sebuah halaman dan menutup pintu. Sudah ada 3 retakan. Pemuda itu menatap batu berbentuk manusia itu tanpa berkedip. Namun, pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari dalam batu besar itu, "Tolong aku. Ambilkan beberapa batu yuan. Hancurkan dan taburkan di atas batu ini." Pemuda itu terkejut, dengan ekspresi seolah-olah dia telah melihat hantu. Apakah kau berbicara padaku? Sebenarnya ada orang lain di dalam batu berbentuk manusia ini? Baiklah, jika ini tercapai, akan ada ketidakseimbangannya, lanjut suara itu. Ini, bagus. Pemuda itu ragu-ragu sejenak, menyeringai, lalu mengangguk setuju. Meskipun dia tidak tahu siapa yang ada di dalam batu itu, dia tahu bahwa orang itu pastilah luar biasa. Jika dia benar-benar bisa membantu orang itu akan menjadi kesempatan baginya. Pada saat yang sama, di Zongsu, Istana Kaisar Naga, penerjunan ledakan-ledakan, suara lonceng perunggu kuno bergema, dan ada sedikit misteri dalam suaranya. Begitu sampai di telinga, jantung berdebar kencang dan darah mendidih. Akulah Kaisar Iblis ekor 9. Sekarang, semuanya, mohon patuhi perintahku. Para tetua dari semua puncak utama, pimpin para jenius dari puncak masing-masing yang akan berpartisipasi dalam peringkat kaisar dan berkumpul di dojo. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh halaman Kaisar Naga langsung mendidih, dan menyemburkan aura agung dan luas membubung ke langit. Mereka telah menunggu hari ini sejak lama. Pengecut-pengecut. Yang kulihat hanyalah di setiap puncak gunung, setiap master puncak berjalan di depan, diikuti oleh para jenius dari Akademi Kaisar Naga. Mereka bertarung dengan gagah dan perkasa, lalu mendarat di dojo. Hanya dalam 3 tarikan napas, dojo itu penuh sesak dengan orang. Sekilas, Anda dapat melihat bahwa Ao Oriental, Su Qingqing, Hua Ji Wudao, An Lin, Mumu dan murid-murid lainnya semuanya ada di dalam, dan wajah setiap orang penuh dengan kegembiraan. Mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh yang dahsyat terdengar dari kedalaman halaman Kaisar Naga, dan seorang pemuda berwajah pucat perlahan keluar dari sana, memancarkan aura leluhur iblis tingkat 9. Itu Bulan Sabit. Dia sudah mencapai level ke-9 leluhur iblis. Ketika para jenius di dojo melihat pemuda itu, mereka semua terkesiap, mata mereka penuh dengan rasa iri. Mereka semua tahu bahwa Xian Yu mampu memasuki taman 10.000 iblis untuk beristirahat dan bersembunyi berkat Qin Nan. Xian Yu melirik dojo, melepaskan indera spiritualnya, dan menjelajahi puncak manusia. Alisnya tiba-tiba berkerut, dan ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian ia urungkan. Mungkinkah sang guru akan datang di saat-saat terakhir? Segera setelah itu, gelombang aura menakutkan datang dari kedalaman. Itu adalah Hua Dichen dan beberapa murid sejati lainnya. Hahaha, pertarungan memperebutkan peringkat kaisar akhirnya dimulai. Akhirnya aku bisa membunuh semua orang. Tawa pembohong yang menggelegar dan menggema di seluruh langit dan bumi. 3 sosok muncul secara bersamaan, memancarkan aura iblis yang sangat mengerikan. Mereka adalah 3 jenius dari Akademi Kaisar Naga, Ao Changtian, Jiu Jiu, dan Yang Qi. Para jenius yang hadir langsung terkejut. Astaga, aura yang mengerikan. Ketiga orang jenius itu memang sedang mengasingkan diri secara rahasia. Lama Ao Changtian dan 2 orang lainnya tidak muncul, yang menimbulkan banyak polusi di dunia luar. Bahkan para murid Akademi Kaisar Naga pun sedikit curiga. Namun kini setelah melihat mereka bertiga, semua keraguan mereka sirna. Hua Dichen juga mengerutkan kening dan tampak serius. Selama 6 bulan terakhir, ia telah mengalami banyak petualangan dan kehancurannya telah meroket. Awalnya ia berpikir bahwa jarak antara dirinya dan jenius ketiga itu telah menyempit, tetapi sekarang tampaknya tidak ada perbedaan yang sama sekali. Ao Changtian dan 2 orang lainnya melirik dan mendapati Qin Nan tidak ada di sana.
Mereka mengerutkan kening, tetapi tidak banyak bicara dan berdiri di depan kerumunan. Suara mendesing. Sesosok cantik muncul di hadapan semua orang, membuat mereka semua tercengang. Sosok itu adalah Kaisar Iblis ekor 9. Semuanya, tak berlebihan jika kukatakan bahwa momen penentu takdir kalian akan segera tiba. Secercah kekhawatiran terpancar di mata indah Kaisar Iblis ekor 9. Lalu ia berkata, benua Changlan adalah rumah bagi banyak sekali orang kuat. Tetapi hanya mereka yang telah mencapai status kaisar yang bisa menjadi raksasa sejati. Sekalipun kalian memiliki jiwa bela diri surgawi tingkat ke-10 dan tingkat mencapai setengah kaisar, selama kalian belum mencapai status kaisar, kalian tetap bukan raksasa. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya, ras iblis kita telah dilahirkan oleh manusia dan menderita penderitaan yang tak terhitung banyaknya. Jika kalian tidak ingin orang tua, kerabat, dan saudara-saudara kalian terlibat dalam api perang, maka jadilah lebih kuat. Dalam pertempuran memperebutkan mandat kaisar ini, bawalah mandat kaisar dan terbanglah ke angkasa. Begitu suara itu jatuh, raungan yang tak terhitung jumlahnya meletus serentak di seluruh dojo, menggemparkan langit. Setiap orang hanya memiliki satu pikiran dalam ingatannya, membawa amanat kaisar, melambung ke angkasa. Kaisar Iblis ekor 9 menatap para jenius iblis di dojo, kekhawatirannya semakin kuat. Kita akan berangkat ke Yuting Dojo, tapi kenapa kau belum datang, Kinnan? Ada sesuatu yang terjadi? Kau bawa mereka dulu. Aku akan menunggu Kinnan di halaman Kaisar Naga. Dia pasti akan kembali, kata Kaisar Iblis Kegelapan melalui transmisi suara. Kaisar Iblis ekor 9 ragu sejenak, lalu mengangguk. Pada titik ini, inilah satu-satunya cara. Meskipun mereka mengincar Kinnan, masalah saat ini sampai nasib ratusan jenius dari ras iblis, dan mereka tidak bisa menundanya demi Kinnan. Semuanya sudah siap. Sekarang, aku akan mengantar kalian langsung ke Dojo Yuting. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyembur dari tubuh Kaisar Iblis ekor 9, dan seluruh dojo tiba-tiba menjadi gelap. Monster raksasa seputih salju dengan 9 ekor melayang di langit, memancarkan aura mengerikan, seolah-olah akan menelan dunia. Semua jenius ras iblis yang hadir di sana merasa gembira. Tunggu. Tuan Kaisar Iblis, Kinnan belum datang. Pada saat ini, terdengar teriakan, dan itu adalah Xianyu. Semua orang jenius di antara hadirin sedikit terkejut, lalu menoleh cepat dan ekspresi mereka langsung berubah. Ya, di mana Kinnan? Mengapa dia belum datang? Apakah terjadi sesuatu yang tidak terduga? Tidak mungkin. Terjadi kekacauan di dojo. Pada saat yang sama, di Zhongzhou, kekuatan bintang 2 seperti Kuil Body, Piao Miao Huanfu, Sekte Tiadao, Gerbang Chaos, Sekte Wuxin, Jianmen, Menara Yuying, Gerbang Mingzeng, Istana Changyu, Wuji Senmen, Pavilion Fenglei, Del, dan kekuatan bintang Sekte Wuhen, Sekte Qinghong, Akademi Jinglei, Fei Xingya, Istana Jingwang, Del, semua jenius, seperti Akademi Kaisar Naga, berkumpul di dojo. Sama seperti di Akademi Kaisar Naga, para kaisar agung dan orang-orang kuat berdiri satu demi satu dan menyampaikan pidato, yang membuat para jenius bersemangat, berteriak keras, dan penuh semangat juang. Kemudian, di bawah kepemimpinan para kaisar dan orang-orang kuat, para jenius yang tak terhitung banyaknya mengikuti dan terbang menuju Yuting Dojo. Pembukaan acara akbar telah resmi dibuka. Bab 1092, perubahan dalam budidaya tepat ketika orang-orang kuat di Zhongzhou mulai pindah. Di Nanzhou, di kota kecil terpencil, di sebuah rumah tua. Pemuda itu mendorong pintu hingga terbuka pelan-pelan dan membuka tas di tangannya, menampilkan 53 batu yuan di dalamnya. Ini adalah sedikit yuanxi yang berhasil dia dapatkan dengan mencoba menipu saudara agar memberikan nasihat. Senior, kalau hanya ini yang tersisa. Tidak disetujui, saya akan mulai sekarang, kata pemuda itu hati-hati, menghancurkan pecahan yuanxi dan menaburkannya di atas batu berbentuk manusia. Namun tak lama kemudian, seluruh batu berbentuk manusia itu tampak terbungkus lapisan kristal, memancarkan energi spiritual yang samar. Terima kasih banyak. Suara di dalam batu humanoid itu menjawab. Kemudian retakan keempat, kelima, dan keenam muncul di permukaan batu. Ketika mencapai retakan 18, terdengar suara dentuman kecil. Pemuda itu merasakan kilatan di depan matanya, dan sesosok muncul di halaman. Jantung pemuda itu berdebar kencang, dan ia segera membuka mata dan melihat. Ia langsung melihat seorang pemuda berpakaian putih berdiri di hadapannya. Ia mengelilingi aura kelabu dan memunculkannya begitu dalam, seolah ingin menelan orang bulat-bulat. Pemuda berpakaian putih ini tak lain adalah Kinnan,
yang telah berubah wujud menjadi batu tandus dan mengalir ke Nanzu untuk memahami seni ilmu pedang. Akhirnya keluar, gumam Kinnan pada dirinya sendiri dan merasakan badan dengan malas. Selama pengalaman bulan ini, ia hampir menganggap dirinya batu dan pikirannya runtuh beberapa kali. Untungnya, ia bereaksi tepat waktu dan terhindar dari bahaya. Namun secara keseluruhan, semuanya baik-baik saja. Saat ini, ia telah menguasai teknik pedang Tianhuang, salah satu teknik pedang terkuat di dunia. Mari kita periksa tubuhku dulu. Huang Ling bilang aku akan sangat membantu jika memahami teknik pedang ini. Aku ingin tahu apakah dia berbohong. Pikiran Kinnan menyelidiki tubuhnya, dan saat dia melihatnya, senyuman muncul di sudut mulutnya. Di antara 9 pohon bela dirinya, pohon bela diri runtuh telah tumbuh setinggi 8 zang, dan 8 pohon bela diri dewa perang lainnya telah mencapai tinggi 6 zang. Kekuatan totalnya telah mencapai puncaknya. Bukan hanya itu saja, di bawah 9 pohon ilmu bela dirinya, terlihat pula gumpalan aura kelabu putih yang sunyi. Aura liar ini digunakan untuk mengaktifkan ilmu pedang. Setelah dirangsang oleh aura alam pembohong, menghantamku langsung terhalang, dan aku terlihat seperti orang biasa. Kinnan mengangkat alis. Auranya saat ini sangat luar biasa. Jika bukan karena tubuh ini miliknya, bahkan dengan murid kiri Dewa Perang, dia mungkin tidak akan bisa menembus aura pembohong ini dan melihat tingkat keasamannya yang sebenarnya. Tapi ada baiknya juga mulai. Auranya akan membuat banyak orang lengah. Menurut waktu, sudah tepat 1 bulan sejak perubahan terakhir dalam peringkat Kaisar. Hari ini adalah saat pertarungan untuk takdir Kaisar dimulai. Sepertinya aku harus menarik kembali ke halaman Kaisar Naga. Kinnan berkata diam-diam. Senior. Pada saat ini, pemuda mulai berdiri di sana dan bertanya dengan ragu-ragu. Di mana kita sekarang? Ke arah mana kita harus pergi ke Zhongzhou? Tanya Kinnan. Baiklah, pergilah ke utara, teruslah ke utara, dan kau akan sampai di Zhongzhou. Senior, kau mau pergi? Kalau kau mau pergi, aku bisa mendengarkan menghubungi karavan, kata pemuda itu lemah, hatinya dipenuhi kegelisahan. Di bawah ini pahala yang menjanjikan? Apakah seniornya lupa? Mempertimbangkan dia mengingatkannya? Dan sepertinya senior itu tidak memiliki pembasmi? Apakah karena pemikirannya terlalu tinggi sehingga dia tidak bisa melihatnya? Baiklah, kau membantuku kali ini. Ambillah slip giok ini. Kinnan tersenyum dan melemparkan slip giok itu. Terima kasih, senior. Pemuda itu hadir dan tampak sangat bahagia. Akan tetapi, saat ia baru saja mengambil batu giok itu, ia mendengar suara ledakan keras dan pintu gerbang seluruh halaman ditendang hingga terbuka oleh suatu kekuatan yang sangat besar. Kemudian terdengar suara mengejek. Hei, apa kau bersembunyi di sini? Cepat serahkan Yuan Shi bulan ini, kalau tidak aku akan membayarmu. Wajah pemuda itu tiba-tiba berubah pucat. Kinnan menoleh dan melihat 3 orang datang. Ketiganya berada di puncak alam sekte bela diri. Kamu siapa? Mereka bertiga segera menyadari keberadaan Kinnan, lalu menyadari tidak ada jejak auranya, dan mereka pun langsung merasa lega. Sebelum aku pergi, izinkan aku memecahkan masalah. Aku tidak ingin membunuh siapapun. Kalau kau melihat token ini, pergilah dari sini, kata Kinnan dengan tenang. Ia mengayunkan tangannya dan melemparkan sebuah token. Token ini melambangkan rumah Chen di Nanzhou. Inilah yang diserahkan Chen Changli kepada Kinnan, dan Kinnan dimasukkan ke dalam ring. Tak disangka, saat mereka bertiga meraih token itu dan melihatnya, mereka langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha, dari mana si idiot ini datang? Dia hanya manusia biasa, dan dia benar-benar punya token untuk menakut-nakuti kita. Dia ingin aku keluar dari sini? Saudara-saudara, ayo kita pergi bersama dan beri mereka 2 orang ini istirahat yang baik. Wajah ketiga lelaki itu berubah menjadi ganas, dan aura alam sekte bela diri mulai terpancar. Pemuda yang berdiri di samping Kinnan semakin pucat. Ia tak menyangka senior yang ia anggap begitu kuat dan misterius ternyata begitu tidak kompeten. Mata Kinnan berubah dingin. Pada saat ini, teriakan keras tiba-tiba terdengar dari langit. Hentikan! Tekanan dahsyat dari alam kaisar bela diri turun dari langit. Seorang pria parubaya berbaju besi menyala melangkah ke arah mereka dengan mata seterang obor. Chen, tetua Chen. Pendeta ketiga dan pemuda itu semuanya terkejut. Meskipun tingkat penindasan Penatua Chen hanya pada tingkat kaisar bela diri, statusnya dalam keluarga mereka sangat tinggi karena Penatua Chen adalah murid dari Chen Mansion di Nanzhou. Rumah Chen di Nanzhou adalah salah satu rumah besar terbesar di seluruh Nanzhou.
Penatua Chen memandang mereka dengan dingin, lalu mengamati sekeliling. Ketika melihat token itu, matanya tiba-tiba berbinar dan dia bertanya, dari mana token ini berasal? Alasan dia berangkat ke sini adalah karena dia merasakan kehadiran Chen Manxian. Token, pria besar ketiga itu tercengang, dan pemuda itu juga tercengang. Penatua Chen, kan? Adik kecil ini pernah membantuku. Tolong beritahu Chen Changli untuk menjaga adik kecil ini dengan baik. Qin Nan tersenyum tipis, tidak berkata apa-apa lagi, dan menghilang di tempat dengan mengetuk jari kakinya. Karena seseorang yang mengetahui apa yang baik untuknya telah datang, dia tidak perlu lagi mengambil tindakan. Chen Changli. Penatua Chen terkejut. Mengapa dia merasa nama ini agak familiar? Setelah berpikir sejenak, ekspresi tiba-tiba berubah, dan ada sedikit isi di matanya. Bukankah Chen Changli adalah jenderal besar saat ini yang menjaga kota pemerintahan Nanzhou? Penatua Chen tanpa sadar menundukkan kepalanya dan menatap tanda itu. Keterkejutan di matanya semakin menjadi-jadi. Token ini, mungkinkah itu ordo tertinggi Chen Mansion yang legendaris? Dengan perintah ini, Anda dapat memobilisasi 100.000 pasukan Chen Mansion tanpa syarat. Dia bahkan hanya melihat Penatua Chen sekali dari jauh, tetapi dia tidak berharap untuk melihatnya lagi. Ketika ketiga yang menerimanya melihat ekspresi Penatua Chen, mereka semua sangat tegang. Mungkinkah pemuda yang tadi tidak mencolok itu benar-benar orang penting? Chen. Tetua Chen, tanya pemuda menampilkan cetak itu ragu-ragu. Anak kecil, tidak, rekan tahu, kau akan segera terbang ke langit. Suara Penatua Chen bergetar. Setelah beberapa saat, ia menatap ketiga biksu itu dengan dingin. Wajah ketiga pendeta itu langsung pucat pasi. Bab 1093, adegan besar saat ini, di Zhongzhou, halaman Kaisar Naga. Kaisar Iblis Ekor 9 menatap dojo yang kacau dan ingin mengatakan sesuatu, tapi tak bisa. Tiba-tiba, ia menyadari sesuatu dan memikirkan menyelidiki sebuah tanda. Ini adalah berita dari para murid Akademi Kaisar Naga. Semua pasukan utama telah menuju ke Yuting Dojo. Tuan Kaisar Iblis, kenapa kau tidak membawa mereka ke Yuting Dojo dulu? Masih ada waktu sebelum perang benar-benar dimulai. Aku akan menunggu tuanku di sini, kata Xianyu sambil membungkuk, tampak tenang. Kami juga akan tinggal. Ao Changtian pemburu. Sudut mulut Jiu-Jiu dan Yang Qi terangkat. Tanpa 3 hari mengajar Qin Nan, mereka bertiga pasti tidak akan bisa mencapai level mereka saat ini. Jadi mereka harus menunggu Qin Nan dan membantu mewujudkan ide beraninya. Murid-murid di sekitar semuanya tercengang. Mereka dapat mengerti mengapa Xianyu tetap tinggal, tetapi mereka tidak membayangkan bahwa jenius ketiga itu juga akan tetap tinggal. Baiklah, tapi ingat, jika Qin Nan tidak muncul saat perang 100 tahun dimulai, kalian tidak boleh menunggu lebih lama lagi. Kaisar Iblis Ekor 9 memperingatkan, lalu menatap semua orang dan berteriak, apakah kalian semua sudah siap? Kalau begitu, ikut aku ke Yuting Dojo. Siap. Semua murid yang hadir berteriak keras. Setelah itu, di bawah kepemimpinan Kaisar Iblis Ekor 9, semua murid melangkah ke dalam terkejut. Di kuil Tao yang besar, hanya Xianyu, Ao Changtian, dan 4 orang lainnya yang tersisa. Suara mendesing. Pada saat ini, 2 sosok tiba-tiba muncul. Xianyu, Ao Changtian dan 3 orang lainnya mendongak, wajah mereka tiba-tiba terkejut. Dan mereka buru-buru membungkuk dan berkata serempak, Tuan Dekan, Tuan Anhei. Gambar kedua ini adalah Kaisar Naga dan Kaisar Iblis Kegelapan. HMPH, aku tidak tahu apa yang dilakukan Qin Nan. Beraninya dia terlambat di saat sepenting ini. Kata Kaisar Naga dengan sedih. Tidakkah Qin Nan tahu betapa pentingnya mengemban amanat Kaisar? Sekalipun ia telah melampaui kaidah ilmu silat yang tiada taraf dan tak tertandingi, serta dapat disebut sebagai seorang jenius yang tiada taraf. Tetapi jika ia tidak mengemban amanat Kaisar, ia tetap hanya akan memiliki inspirasi seorang leluhur bela diri. Dan harus menunggu pertempuran berikutnya untuk amanat Kaisar dimulai. Kaisar Setan Kegelapan tersenyum dan tidak mengatakan apapun, hanya melihat kepersaudaraan. Tiba-tiba, kedua Kaisar dan 4 orang jenius yang hadir merasakan napas dan menoleh untuk melihat ke kejauhan. Yang kulihat hanyalah kerangka merah muda berjalan di depan dari puncak manusia, dengan seekor tikus duduk di bahunya. 2 anjing mengikuti dari samping, dan 8 kerangka di belakangnya. Ya ampun, kedua Kaisar Iblis itu sedang melihat kita. Kedua anjing itu ketakutan. Siapakah kamu? Tanya Kaisar Naga sambil mengerutkan kening. Din, ini hewan perang peliharaan Tuan, jawab Xinyu cepat. Kaisar Naga mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi,
tetapi dia samar-samar merasa bahwa kerangka ini tampak agak tidak biasa. Sama seperti ini, dua kaisar iblis, tiga jenius akademi kaisar naga, Xianyu dan School Xiaohong, dua anjing dan satu tikus, semuanya berada di dojo ini, diam-diam menunggu seseorang kembali. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. 1 jam kemudian, Zhongzhu, kuil Tao Yuting. Yang kulihat hanyalah pasir kuning yang dulu memenuhi langit kini telah lenyap, digantikan oleh cahaya dominasi yang besar. Dalam cahaya kekuasaan itu, tampak bayangan istana-istana misterius yang melayang, dan 4 sosok misterius sepanjang ratusan kaki berdiri di sekelilingnya, bagaikan penjaga. Di daratan, dojo Yuting juga berubah total, menjelma menjadi sebuah dojo raksasa, dengan panjang 10.000 kaki dan lebar 9.000 kaki. Seluruh permukaannya berwarna emas dan diukir dengan pola-pola misterius dan indah yang tak terhitung jumlahnya, memberikan nuansa sakral dan hikmat. Di ujung dojo, berdiri 15 sosok putih, semuanya adalah utusan kerajaan yang misterius. Pada saat ini, di bawah para utusan kekaisaran ini berdiri pasukan-pasukan besar dari segala penjuru, serta para penguasa independen dalam daftar kekuasaan. Sekilas pandang menunjukkan bahwa setidaknya ada hampir 2.000 orang yang masing-masing jenius. Pemandangan itu sungguh luar biasa megah. Aku penasaran, apakah pertarungan takdir kaisar di peringkat kaisar kali ini akan sama dengan di peringkat dewa, dengan 13 takdir kaisar. Lihat, orang yang diselimuti putih itu mencurigai api misterius Fang Changqing. Saat dia muncul tadi, dia begitu tampan sehingga terbakar ke segala arah. Kau lihat orang itu? Dia keberatan tanpa wajah peringkat 8 di peringkat kaisar. Auranya sangat menakutkan. Haha, aura yang mengerikan. Lihat sosok hitam di belakang berkuasa tanpa wajah itu. Dia adalah pendeta Tao kematian yang terkenal kejam. Lihat aura kematian yang terpancar darinya. Aku jamin kau akan ketakutan setengah mati. Sial, si gendut si Makong itu beraninya datang ke sini. Hei, sepertinya hanya satu orang yang masuk 10 besar peringkat kaisar. Suara yang tak terhitung jumlahnya naik dan turun di dojo ini. Para jenius yang hadir semuanya saling mengamati satu sama lain. Tentu saja, ada juga banyak orang yang menatap musuh-musuh mereka, seperti pendeta Tao kematian dan pewaris kaisar pencuri. Banyak tokoh besar yang datang ke sini begitu marah hingga gigi mereka hampir patah. Jika kuil Tao Yuting bisa bertindak, perang pasti sudah pecah sejak lama. Ledakan. Terdengar ledakan yang memekakkan telinga. Para kaisar, orang kuat, dan jenius di dojo mendongak semuanya. Yang terlihat hanyalah seekor rubah berekor 9 raksasa seputih salju yang melangkah keluar. Kekuatan iblisnya begitu dahsyat hingga seolah-olah meredam cahaya kekuasaan di dunia. Hati setiap orang tergerak. Kaisar Iblis ekor 9. Orang-orang dari istana Kaisar Naga ada di sini. Jiang Bilan, yang selalu memasang ekspresi kosong, kini menunjukkan sedikit di matanya. Si Makong, yang berdiri tak jauh dengan senyum puas di wajahnya, tersenyum semakin bangga. Apalagi Tang Qingsan, yang sedari tadi memejamkan mata, pun membuka matanya. Apakah orang itu datang? Kaisar Iblis ekor 9 berubah menjadi wujud manusia, tersenyum manis, dan mendarat di dojo. Di belakangnya, Hua Dichen dan para jenius lainnya berjalan keluar bersama-sama, sangat tertib dan megah. Banyak orang jenius yang langsung terkejut dengan pemandangan di hadapan mereka. Namun, seseorang segera menemukan ada yang salah. Di mana Ao Changtian? Di mana Jiu Jiu dan Yang Qi? Dan Kinnan itu, kenapa keempatnya tidak ada di sini? Aneh sekali, apa yang terjadi? Dari 10 orang teratas di peringkat kaisar, hanya 2 yang tiba, dan keduanya berada di peringkat lebih rendah. Banyak orang jenius yang menunjukkan sedikit keraguan di mata mereka. Ketika kekuatan besar seperti Sekte Tiadao, Piao Miao Huanfu, dan Kuil Bodi memasuki tempat kejadian, jenius yang paling kuat tidak muncul. Jiang Bilan mengerutkan kening, dan senyuman di wajah si Makong perlahan memudar. Tiba-tiba, pada saat ini, di sisi kiri langit, 5 sinar cahaya yang sangat terang muncul. 5 pedang kuno, masing-masing sepanjang 30 kaki dan lebar 5 kaki, menembus udara, memancarkan aura tajam yang mengerikan. Di atas pedang-pedang itu, Dao Qianzong berdiri dengan tangan di belakang punggung, pakaiannya berkibar-kibar, menatap para pahlawan dengan sikap yang mengesankan bagaikan pelangi. Ledakan. Kehampaan di sisi kanan langit runtuh, hanya menyisakan 9 yin qi yang agung dan luas. 10 hantu dan dewa yang tinggi dan ganas menarik rantai dan menyeret kereta yang membakar api hantu, tetap seperti Raja Yin neraka yang sedang bepergian.
Dan itu belum semuanya. Gelombang demi gelombang aura yang melonjak sangat kuat di udara. Bab 1094, Perubahan Peringkat. Hehe, aku tidak menyangka kalian akan datang secepat ini. Tawa nakal terdengar dari tidurnya, lalu sesosok dewa iblis jangkung dengan 4 tanduk di kepala dan sayapnya, tingginya 80 kaki, melangkah keluar dari tidurnya. Di pundaknya duduk seorang gadis kecil berwajah lembut, yang sedang menggoyangkan kaki mungilnya yang seputih giok. Amitabha, bagus sekali, bagus sekali. Amitabha, bagus sekali, bagus sekali. Suara lantunan terdengar, dan sinar cahaya Buddha tiba-tiba bermekaran. Kemudian, sebatang pohon tua sebening kristal, penuh makna Buddha kuno, melayang keluar. Di bawah pohon itu, seorang biksu duduk bersila dengan mata tertunduk. Melihat dari kejauhan, pohon itu memberi orang rasa tenteram. Ketika gadis kecil di Dewa Iblis Tinggi melihat pemandangan ini, dia memancarkan dingin dan senyumannya menghilang. Haha, semuanya, lama tak berjumpa. Tawa riang menggema, dan bunga teratai 9 warna bermekaran. Si King Fan berjalan di depan, diikuti seorang wanita yang berjalan ke suatu kejadian tertentu, dengan aura kerajaan yang tak tersamarkan di tubuhnya. Dibandingkan dengan yang lain, dia bagaikan raja alamiah, setiap gerakannya agung dan megah. Beberapa orang jenius lainnya pun tampak pucat jika dibandingkan dengannya. Para jenius di Yuting Dojo semuanya terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Si King Fan muncul. Itu penyihir Qian dan Chen Zilai, serta Dao Qianzong dan manusia surgawi. Sungguh mendominasi. Cerminan si King Fan telah menembus ke alam semi kaisar. Penyihir Qian benar-benar memanggil dewa iblis yang sangat besar, dan ilusi pohon Bodhi Chen Zili telah berkembang sejauh ini. Bukankah Dao Qianzong hanya punya 3 pedang? Bagaimana bisa menjadi 5? Seluruh dojo gempar. Para kaisar bela diri yang berkuasa dari berbagai kekuatan sedikit mengernyitkan dahi namun tidak banyak bicara. Mereka tentu saja dapat melihat bahwa para jenius itu muncul dengan cara seperti itu hanya untuk menggemparkan pikiran para jenius yang hadir. Hal ini membuat para jenius yang hadir merasa iri dan kagum. Setelah si King Fan, penyihir Qian, dan Chen Zilai masuk, mereka langsung melihat ke arah halaman Kaisar Naga, tetapi tidak melihat Qin Nan, yang membuat mereka sedikit mengernyit. Mengapa Qin Nan dan 3 jenius dari Akademi Kaisar Naga belum muncul? Apakah dia sedang mempersiapkan sesuatu? Memikirkan hal ini, jenius ketiga itu menunjukkan minat di mata mereka. Qin Nan, yang disebut anomali oleh daftar kaisar, bagaimana dia akan muncul di kuil Tao? Waktu berlalu dengan lambat, dan suasana panas tak kunjung mereda. Hingga setengah jam kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Di dada setiap jenius, beberapa bayangan naga muncul dan angka di tengah mulai berubah secara dramatis. Peringkat kaisar berubah lagi? Haha, apakah ini terakhir kalinya sebelum perang kekaisaran? Lihat, peringkatku di peringkat kaisar telah naik 30 peringkat. Semua jenius di antara penonton menatap dada mereka. Banyak yang menunjukkan kegembiraan di wajah mereka, sementara banyak yang tampak tertekan. Mereka tidak menyangka bahwa pada saat-saat terakhir, pangkat kaisar akan memberikan pukulan mereka lagi. Namun secara keseluruhan, tidak banyak yang berubah. Si King Fan tetaplah orang nomor 1 yang tidak berubah. Hanya Kaisar Iblis ekor 9 yang berlari. Ia bahkan tidak memperhatikan para jenius yang hadir, tetapi terus menunggu token. Jika Qin Nan kembali ke halaman Kaisar Naga pasti akan terjadi. Pada saat ini, sebuah tanda di cincinnya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Kaisar Iblis ekor 9 merasa bersemangat dan segera menoleh, tetapi terkejut ketika melihatnya. Bagaimana mungkin dari menara bayangan? Bukan hanya Kaisar Iblis ekor 9 saja, tetapi semua kaisar dan jenius yang hadir pun tercengang. Bahkan Kaisar Menara Bayangan pun bingung dan bertanya-tanya. Mengapa berita datang dari Menara Bayangan saat ini? Apakah sesuatu yang besar terjadi di Zhongzhou? Dengan ragu, pikiran spiritual semua orang menyelidikinya. Ketika mereka melihatnya, ekspresi takjub langsung muncul di wajah mereka. Bagaimana ini mungkin? Peringkat Qin Nan turun dari peringkat 96 di daftar kaisar ke peringkat 896 di daftar kaisar. Ini benar-benar tidak logis. Bahkan jika Qin Nan mengasingkan diri untuk berlatih selama bulan ini dan tidak terjadi pertempuran apapun, peringkatnya paling banyak akan turun beberapa lusin peringkat, bukan 800 peringkat penuh. Apalagi jika seseorang dalam bahaya dan budidayanya hancur, dia akan langsung dihapus dari daftar kaisar.
Sekarang setelah dia turun 800 peringkat sekaligus, mungkin hanya ada satu penjelasan. Tingkat budidaya anjlok. Banyak kaisar dan tokoh berpengaruh yang hadir ingat dengan jelas bahwa sekitar 2000 tahun yang lalu, ada seorang murid yang peringkatnya sekitar 50 tahun lebih dalam peringkat kaisar. Karena tajamnya rusak, pohon seni bela dirinya rusak, tingkat tajamnya anjlok, dan peringkatnya akhirnya turun lebih dari 500 peringkat, bertahan seperti situasi Qin Nan. Namun, yang tidak diduga orang-orang adalah hal seperti itu terjadi lagi. Pada saat yang sama, di Zhongzhou, di Akademi Kaisar Naga, di atas kuil Tao. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin tingkat kerusakannya bisa turun drastis? Pembuluh darah menonjol di dahi Kaisar Naga, dan aura mengerikan perlahan-lahan terbangun di dalam tubuhnya. Setelah melihat berita bahwa peringkat Qin Nan turun lebih dari 800 peringkat, dia sudah mengerti alasannya. Ini. Kaisar Setan Kegelapan, Xian Yu, Ao Changtian dan yang lainnya juga memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Itu Qin Nan. Sebuah eksistensi yang melampaui aturan seni bela diri. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah dia mengalami kecelakaan saat berlatih? Justru karena alasan inilah Qin Nan enggan datang. Bukankah dia ingin berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan mandat kaisar? Sehat. Kaisar Naga ingin melampiaskan amarahnya, tetapi setelah sekian lama, ia menurunkan tangannya tanpa daya dan mendesah. Awalnya dia mengira Qin Nan akan naik tahta, menyanyikan pujian sepanjang jalan, menggemparkan dunia, dan membawa kejayaan ras iblis mereka. Namun kini, semuanya telah berakhir, semuanya telah hilang. Kalian berempat, pergilah ke Yuting Dojo, kata Kaisar Naga perlahan. Meski hal ini terjadi, mereka masih harus meneruskannya. Xian Yu, Ao Changtian dan yang lainnya tersadar dan sedikit memahami. Berjalan, meninggalkan, tidak menunggu Qin Nan. Sebenarnya, tidak ada gunanya menunggu lebih lama lagi. Mencerminkan Qin Nan anjlok, dan ia jatuh ke peringkat 890 dalam peringkat kaisar. Ia ditakdirkan untuk tidak menimbulkan masalah dalam pertempuran ini demi nasib kaisar. Menunggu lebih lama lagi akan membuang-buang waktu. Din, aku tidak akan pergi, kata Xian Yu dengan suara serak. Haha, anak ini pantas mendapatkannya. Ini salahnya karena memukul kita dengan tongkat pemukul iblis terakhir kali. Aku akan menunggu dia datang dan mengolok-oloknya. Ao Changtian tertawa terbahak-bahak, sementara Jiu Jiu dan Yang Qi mengangkat bahu. Mereka menunggu Qin Nan bukan karena kekuasaan, tetapi karena hubungan antara mereka dan Qin Nan. Kalau begitu, mari kita tunggu. Aku hanya tidak tahu apakah dia akan datang. Melihat posisi keempat orang itu, Kaisar Naga menghela nafas dan tidak mencoba membujuk mereka lebih jauh. Kaisar Setan Kegelapan berdiri di samping, diam-diam membisu. Namun, pada saat ini, sosok perlahan muncul dari formasi di halaman Kaisar Naga. Para senior di peringkat Kaisar terlalu tidak bisa diandalkan. Bukankah auraku saja yang terhalang oleh aura alam liar? Apa perlu turun begitu banyak peringkat sekaligus? Dekan, senior kegelapan? Bab 1095, di atas kepala naga orang yang berbicara adalah Qin Nan. Setelah ditumbuhi bebatuan tandus dan membantu pemuda itu memecahkan masalah, dia mengangkut kembali ke halaman Kaisar Naga secepat yang dia bisa. Aku hanya tidak menyangka kalau Kaisar Naga dan Kaisar Iblis Kegelapan akan ada di dojo ini. Hah, kalian semua di sini? Qin Nan tampak terkejut. Tanpa diduga, Ao Changtian dan kedua temannya, Xian Yu, 2 anjing, 1 tikus, dan skeleton Xiao Hong semuanya ada di sana. Qin Nan, Kaisar Naga, Kaisar Iblis Kegelapan, Ao Changtian, dan yang lainnya terkejut. Mereka tadinya mengira Qin Nan tidak akan kembali, tetapi mereka tidak mengira dia akan muncul sekarang. Guk-guk, guru, aku sangat merindukanmu. Kedua anjing itu menggonggong dan berlari mendekat. Tikus Tianji melesat dan hinggap di leher Qin Nan, berkicau nyaring, dan menggesek-gesekkan kepala kecilnya ke leher Qin Nan. Qin Nan melirik ke arah murid kirinya dan melihat bahwa kedua anjing dan tikus itu semuanya telah mencapai tingkat kelima konservasi marsial leluhur. Tidak hanya itu, inovatif Xiao Hong si kerangka telah mencapai tingkat ke-7 marsial leluhur, dan 8 kerangka lainnya semuanya telah mencapai tingkat ke-6 marsial leluhur. Dari sini tampak bahwa selama ia memahami ilmu pedang, skeleton Xiao Hong dan mereka jelas telah memperoleh banyak petualangan. Bagus sekali. Qin Nan tersenyum pada kerangka Xiao Hong, merasa puas. Skeleton Xiao Hong mengangkat bahunya sebagai jawaban. Pada saat ini, Kaisar Naga,
Kaisar Iblis ke-8, Ou Changtian, dan yang lainnya bereaksi dan langsung menggunakan berbagai teknik murid untuk memusatkan perhatian pada Qin Nan. Mereka segera menyadari bahwa Qin Nan saat ini sebenarnya sama seperti orang biasa, tanpa dagu aura. Qin Nan, Kaisar Naga menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, katakan padaku, apa yang terjadi padamu? Mengapa kontraksimu merosot hingga ke titik ini? Jangan berkecil hati. Setiap masalah pasti ada solusinya. Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja, kata Kaisar Iblis ke-8 dengan lembut. Ou Changtian, dua orang lainnya, dan Xianyu tidak mengatakan apa-apa, tetapi ada sedikit kekhawatiran yang mendalam di mata mereka. Qin Nan sedikit tertegun, kemudian perasaan hangat mengalir melalui hatinya. Dia sebenarnya tahu bahwa Kaisar Naga, Kaisar Iblis ke-8, dan Kaisar Iblis ekor 9 menghargainya karena dia telah melampaui aturan seni bela diri. Selama dia membawa mandat Kaisar, dia akan mampu terbang ke langit dan menjadi raksasa di benua Changlan. Masa di dekatnya tidak terbatas. Mereka, klan Iblis, juga memiliki sesuatu untuk diminta dari Qin Nan. Namun kini, Qin Nan diperkirakan telah merosot, dan dia tidak sanggup lagi menanggung takdir Kaisar dalam pertempuran kekaisaran. Bagi 3 Kaisar Iblis dan seluruh klan Iblis, seorang jenius yang bukan Kaisar Agung sama sekali tidak berguna dan tidak layak dipedulikan atau dibina. Namun, sikap Kaisar Naga dan Kaisar Iblis ke-8 tidak berubah sama sekali, dan mereka masih peduli terhadap Qin Nan. Mereka sendiri mungkin tidak menyadari bahwa, secara tak kasat mata, mereka peduli terhadap Qin Nan bukan hanya karena izinnya. Dua senior, maafkan saya karena membuat kalian khawatir. Saya baik-baik saja. Qin Nan mengatakan ini dengan ekspresi serius sambil membungkuk. Tidak masalah. Kaisar Naga, Kaisar Iblis ke-8, Ou Changtian dan yang lainnya tercengang lagi. Tidak masalah, mengapa peringkat Kaisar anjlok hingga 800 peringkat? Kaisar Naga menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat, Qin Nan, perjalanan kompas penuh dengan kesulitan. Kelahiran seorang pria kuat pasti akan mencapai banyak rintangan. Kau. Kaisar Naga berpikir bahwa Qin Nan pasti memiliki beban di hatinya, itulah sebabnya dia berkata demikian. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Qin Nan mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Ledakan. Niat pedang yang mengerikan, bagaikan naga gila yang muncul dari laut, menyapu, seketika membelah jurang besar di dojo besar ini. Serangan ini benar-benar dapat menyaingi kejeniusan marsial leluhur tingkat 9. Ini. Kaisar Naga, Kaisar Setan ke-8, Ou Changtian, Jiu Jiu, Yang Qi, Xianyu dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi keterkejutan di mata mereka. Apa yang sedang terjadi? Bukankah tingkat keparahan Qin Nan menurun? Maaf, dua senior, saya tidak sempat memberitahu kalian. Baru-baru ini saya mengalami kejadian aneh yang menyebabkan magma saya benar-benar terhalang. Saya terlihat seperti orang biasa, itulah alasan peringkat saya di peringkat Kaisar anjlok. Qin Nan berkata dengan ekspresi meminta maaf di wajahnya. Apakah dia bermaksud menyembunyikanku? Aku mengerti, hahaha. Kaisar Naga dan Kaisar Iblis ke-8, setelah terkejut, tertegun pada diri mereka sendiri selama beberapa detik, lalu tiba-tiba tersadar dan tertawa memekakkan telinga, yang hampir menggemparkan seluruh halaman Kaisar Naga. Suasana hati mereka awalnya mencapai titik terendah, tetapi sekarang setelah mereka tiba-tiba mendengar kabar baik, mereka tentu saja tertawa terbahak-bahak. Sial, aku tahu pukulanmu tidak akan berhasil. Ou Changtian mengumpat, tapi tidak bisa menyembunyikan senyuman di matanya. Jiu Jiu, Yang Qi dan Xianyu juga menunjukkan sedikit kegembiraan di wajah mereka. Sudahlah, jangan bahas ini lagi. Bukankah pertarungan memperebutkan takdir Kaisar sudah dimulai? Apa kau menungguku di sini? Tanya Qin Nan penasaran. Kalau kami tidak menunggumu, kenapa kami harus berdiri di sini? Perebutan mandat Kaisar akan segera dimulai. Kau harus segera ke Yuting Dojo. Jika kau tidak bisa melaksanakan mandat Kaisar kali ini, aku akan menunggumu kembali dan melihat bagaimana aku akan membalas dendam padamu. Kaisar Naga segera menahan senyumnya dan berkata dengan mata memelotot. Qin Nan terbatuk pelan, sedikit rasa malu tampak di wajahnya. Qin Nan, tiba-tiba, raut wajah Ou Changtian, Jiu Jiu, dan Yang Qi berubah serius. Mereka berkata, semua jenius hebat di Yuting Dojo telah tiba. Hanya sedikit dari kita yang tersisa. Qin Nan menatap mereka bertiga. Terakhir kali, berkatmu, kita tidak akan berada di posisi kita sekarang. Sekarang saatnya kita memenuhi janji kita. Ou Changtian, Jiu Jiu dan Yang Qi menarik napas dalam-dalam pada saat yang sama,
dan tubuh mereka tiba-tiba hancur. Gokil! Seekor naga raksasa, sepanjang 100 kaki, bersisik ungu keemasan, bertanduk ganas, dan menampilkan angkuh, muncul. Di samping naga itu berdiri seekor rubah berekor 9 berambut merah muda dan seekor kilin hitam bermata tajam. Dalam sekejap, kekuatan iblis yang mengerikan mengamuk di seluruh Akademi Kaisar Naga, menciptakan badai yang tak terhitung jumlahnya, yang membuat murid-murid luar iblis yang tak terhitung jumlahnya dari Akademi Kaisar Naga tampak terkejut. Astaga! Kedua anjing dan tikus itu semuanya mengeluarkan teriakan aneh, gemetar ketakutan, dan dengan cepat menyusut di belakang Kinnan. Apa yang sedang kamu lakukan? Kinnan mendongak melihat pemandangan itu dan langsung menebak sesuatu, dan suasana hati tiba-tiba menjadi gembira. Inilah yang selalu diimpikannya, datang. Ao Changtian berteriak dengan suara rendah, suaranya bagaikan guntur. Bagus. Kinnan bereaksi dan berjinjit. Ketika tubuhnya mendarat dengan mantap di kepala naga raksasa itu, perasaan yang tak terlukiskan melonjak dari hatinya, membuatnya gemetar karena kegembiraan. Mengaum. Ao Changtian meraung panjang ke langit, dan menghancurkannya dengan satu cakar. Tubuhnya yang besar berenang ke dalamnya. Sosok-sosok besar Jiu-Jiu dan Yang Qi berada di kiri dan kegelapan, seperti dua pelindung Dharma, bergerak maju secara bersamaan. Aku akan membawamu ke sana. Xianyu menyaksikan pemandangan ini dengan senyuman di bibirnya. Ia meraih kedua anjing, seekor tikus, dan kerangka Xiaohong, lalu membawa mereka ke belakangnya, lalu melangkah ke dalam kejatuhan. Orang ini, Kaisar Naga dan Kaisar Iblis Kegelapan sama-sama bingung apakah harus tertawa atau menangis ketika melihat pemandangan ini. Namun, secercah rasa ingin tahu juga muncul di hati mereka. Ketika Kinnan berdiri di atas kepala naga perang ungu emas kuno Ao Changtian dan turun ke Yuting Dojo, betapa terkejutnya para pahlawan dunia. Bab 1096 Sang Raja tiba saat ini di Yuting Dojo. Para jenius yang awalnya terkejut, kini tersadar. CK turun 800 peringkat. Kinnan benar-benar hancur. Kurasa kemungkinan besar dia mengalami kecelakaan saat pergi mencari harta karun langit pecah. Yah, masuk akal. Bagaimana mungkin harta karun langit pecah begitu mudah didapat? Haha, kurasa memang benar. Kita harus menyumbangkan harta karun itu dan membiarkan semua kekuatan besar menjelajahinya bersama-sama. Orang ini sungguh sial. Perebutan takdir kaisar baru saja dimulai dan peringkatnya anjlok 800 peringkat. Hahaha, ini Fajar. Satu demi satu suara terdengar. Sebagian besar suara terdengar gembira. Murid-murid dari Sekte Pedang Surgawi, Istana Changyu, dan Aliansi Ilahi Wuji semuanya sangat tidak senang dengan Kinnan. Sekarang setelah melihat Kinnan dalam kesulitan, mereka tentu saja sangat senang. Adapun beberapa orang lainnya, pertama, tingkat meremehkan Kinnan merosot, sehingga mereka memiliki satu musuh yang berkurang, dan kedua, Kinnan pernah mendapatkan sesuatu yang ditinggalkan oleh Kaisar Duantian, dan mereka semua menjadi sedikit iri. Hanya ada beberapa lusin orang, dan mereka merasa cukup simpatik. Begitulah dunia bela diri. Saat kau kuat, akan ada banyak orang yang menyanjungmu, namun saat kau terpuruk, akan ada banyak orang yang mengejek dan menginjak-injakmu tanpa ampun. Hua Dichen, Mumu, Ao Oriental, Hua Jiwudou, Su Qingqing, dan murid-murid lainnya di Akademi Kaisar Naga terkejut dan marah ketika mendengar suara-suara di sekitar mereka. Mereka terkejut dengan berita itu dan marah atas sikap semua orang terhadap Kinnan. Pada saat ini, Kaisar Iblis Ekor 9 tampaknya telah kehilangan pendengarannya. Ia tidak mendengar suara-suara yang datang dari segala arah, maupun pikiran para kaisar dan orang-orang kuat dari kekuatan lain, karena pikiran bimbang. Mengapa tingkat kerusakan pria yang, di dalam jantungnya, pasti akan mengguncang dunia, merosot? Feng Changqing, yang pernah akrab dengan Kinnan, Dao Qianzong, yang selama ini menatap Kinnan, dan beberapa orang jenius terkenal di peringkat kaisar mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa lagi. Sedangkan si King Fan dan penyihir Qian, wajah mereka masih penuh kejutan. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi mereka tahu betul bahwa Kinnan adalah anomali dalam peringkat kaisar, mungkin satu-satunya yang seperti dia sejak zaman kuno. Bagaimana mungkin tingkat kerusakannya bisa juga? Ini sungguh tidak masuk akal. Hanya Buddha Chen Zilai yang mendesah pelan dan diam-diam melafalkan Amitabha di dalam hatinya. Dia sudah paham bahwa tingkat kemundurannya dan turunnya peringkat secara drastis mungkin disebabkan oleh kegagalan pemahaman donor Kinnan. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Apa kau bercanda? Siapa sebenarnya Kinnan? Orang-orang ini tidak tahu apa-apa. Jiang Bilan, Tang Qingsan, apa kalian tahu sesuatu?
Apa Qin Nan merencanakan sesuatu yang aneh lagi? Suara-suara di sekitarnya membuat Sima Kong merasa ekornya diinjak. Ia terkejut dan bertanya cepat melalui transmisi suara. Tidak tahu. Jiang Bilan berkata dengan dingin. Sima Kong dengan jelas melihat aura kematian dari tubuhnya semakin kuat. Tang Qingsan memasang ekspresi kosong dan tidak mengucapkan kata pun, tetapi sedikit aura pembunuh mulai terpancar dari tubuhnya. HMPH, Qin Nan pasti akan datang nanti. Dia sama sekali tidak masalah. Saat perang kaisar dimulai, beritahu mereka betapa jeniusnya dia. Sima Kong mencibir. Meskipun ekspresi mereka berubah, diskusi di antara hadirin terus berlanjut. Misalnya, mantan musuh Qin Nan, Cui Lixu dan yang lainnya, serta Kaisar Huo Ling dari Istana Changyu, semuanya memulainya dengan keahliannya. Jika tidak banyak orang yang memperhatikan berita Qin Nan di peringkat Kaisar bulan lalu, kali ini, Qin Nan pantas menjadi bintang utama. Namun, tidak seperti yang lain, yang peringkatnya melonjak justru anjlok. Pada saat ini, suara lembut terdengar di hati Kaisar Iblis Ekor 9. Kaisar Iblis Ekor 9 terkejut sesaat, lalu ia menenangkan diri, mengeluarkan token itu, dan memikirkannya. Namun, setelah melihatnya, ekspresi yang benar-benar terkejut, lalu mulai berubah terus-menerus, seolah-olah ia bahagia, lalu mengingat, hingga akhirnya, ia menyeringai. Sialan Qin Nan, dia tidak terluka sama sekali, dan penguatnya malah semakin kuat. Dia baru saja membuatnya menguasai pukulan telak. Dia harus memberinya pelajaran nanti. Tuanku, mereka. Hua Dichen menyeringaikan giginya, matanya berkilat penuh niat membunuh. Ia sangat licik, jarang marah, dan juga tidak menyukai Qin Nan, tetapi entah kenapa, ia kini murka dan ingin membunuh. Tunggu dan lihat ekspresi mereka. Kaisar Iblis Ekor 9 tiba-tiba melirik ke arah para pria kuat dan jenius yang menipunya satu persatu, dan berbicara dengan ringan. Hua Dichen sedikit terkejut. Apa arti kalimat ini? Tiba-tiba, pada saat ini, sebuah ledakan dahsyat terdengar dari kedalaman langit dan tembus ke segala arah tiba-tiba hancur. 4 kekuatan iblis yang mengerikan, bagaikan badai, dengan cepat disalurkan ke seluruh kuil Tao. Seekor serigala matahari raksasa yang melolong adalah yang pertama melesat keluar, melolong ke langit, dan terbang langsung ke lokasi halaman Kaisar Naga. Di belakangnya, ada rubah berekor 9 dan unicorn hitam pekat yang perlahan melangkah keluar. Sosok besar ini seperti 2 gunung raksasa, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, melayang di langit. Semua orang kuat dan jenius yang hadir terkejut. Secercah cahaya melintas di mata si King Fan, sang penyihir Qian Qian, sang Buddha Chen Zilai, Dao Qianzong, sang kekuatan tanpa wajah, makhluk surgawi, Fang Changqing dan lainnya. Halaman Kaisar Naga. Itu Jiu Jiu dan Yang Qi. 3 jenius Akademi Kaisar Naga ada di sini. His, sosok yang mengerikan. Cerminan mereka pasti semakin kuat. Di mana naga perang ungu emas kuno Ao Changtian? Apakah dia masih berada di kedalaman mendalam? Banyak sekali jenius yang kuat berbicara dengan cepat, mata mereka cerdas pada terkejut. Dalam sekejap, seekor naga raksasa sepanjang ratusan kaki perlahan berenang keluar dari dalam. Sisik di sekujur tubuhnya bermekaran dengan warna ungu keemasan yang menyilaukan, dan mata merah darah serta cakar naganya yang penuh daya ledak memberikan dampak visual dan spiritual yang luar biasa bagi semua yang hadir. Raja Naga, sang jenius dari klan naga perang ungu emas kuno, Ao Changtian telah tiba. Apakah kita sudah sampai? Namun, pada saat ini, suara samar terdengar dari atas kepala naga itu, mencapai telinga semua orang yang hadir dengan kecerahan yang luar biasa. Semua orang yang hadir sedikit tercengang. Ao Changtian tiba-tiba membuka mulut yang berdarah. Rubah berekor 9 dan unicorn hitam yang berdiri di sekitarnya juga membuka mulut mereka yang berdarah secara bersamaan. Energi iblis di tubuh mereka mulai terakumulasi dengan liar. Semua orang kuat dan jenius yang hadir melihat bahwa di kepala naga Ao Changtian, seorang pemuda perlahan berdiri, rambut hitamnya menari-nari pembohong, jubah panjangnya berkibar, cahaya ungu samar berkelebat di murid kirinya, dia menundukkan kepalanya sedikit, memandang seluruh dojo. Memandang mereka semua, mata semua pria kuat dan jenius di antara penonton tiba-tiba menyusut menjadi jarum. Semuanya, lama tak berjumpa. Pria muda itu mengangkat sudut mulut. Begitu suara itu jatuh, energi iblis yang tersimpan dalam naga perang ungu emas kuno, rubah berekor 9, dan unicorn gelap meledak pada saat yang sama, mengeluarkan raungan yang menggemparkan dunia. Mengaum. Dalam sekejap, langit dan bumi bergetar dan meledak. Kekuatan iblis yang mengerikan bergulung ke segala arah, dan aura yang agung dan luas, seperti lautan kerajaan langit yang mengamuk,
bergulung ke arah para raksasa dan jenius terkenal di dataran tengah. Inilah auman tiga binatang buas. Pada saat yang sama, ini juga merupakan pengumuman untuk semua orang. Di awal perang, para pahlawan berkumpul, sang raja telah tiba. Bab 1097, Malam Perang Kekaisaran. Hembusan angin kencang yang tak terhitung jumlahnya menerbangkan rambut dan pakaian semua orang yang hadir, dan gemuruh yang menggetarkan bumi membuat telinga mereka berdengung. Pemuda yang berdiri di depan mata mereka dan pemandangan pasti sangat mengejutkan mereka. Itu membuat kulit kepala para jenius itu bergetar dan hati mereka menjadi dingin. Lucu sekali. Orang ini benar-benar berdiri di atas kepala naga. Terlebih lagi, ini di atas kepala Ao Changtian, sang jenius dari klan naga perang ungu emas kuno, yang menempati peringkat kelima dalam daftar kaisar. Bukan hanya itu saja, bahkan ketiga orang jenius itu secara bersamaan mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi saat kedatangan orang ini. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya apa yang mereka lihat. Semua orang tahu kesombongan sang naga. Terlebih lagi, dia adalah seorang jenius naga perang ungu emas kuno. Sialan. Qin Nan, itu kau. Sima Kong adalah orang pertama yang berteriak, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Sialan, sial, berdiri di atas naga perang ungu emas kuno Ao Changtian. Binatang iblis ketiga itu meraung bersamaan. Ini hanyalah adegan raja yang mengatur dunia, dewa yang turun ke bumi. Memikirkannya saja membuat darahmu mendidih dan jantungmu berdetak lebih cepat. Untuk pertama kalinya, muncul di wajah Tang Qingsan yang tanpa ekspresi. Pria mana yang tidak ingin menunggangi naga perang dan menguasai dunia? Jiang Bilan, di balik jubah hitamnya, memancarkan cahaya yang menyilaukan di mata indahnya, dan tak berkuasa menahan senyum yang menawan. Pria ini benar-benar tidak berubah sama sekali. Jika dia tidak membuat namanya terkenal, dia akan membuat gebrakan besar. Orang ini. Pada saat ini, mata para jenius terkenal seperti Si Qingfan, penyihir Qian Qian, Buddha Chen Zilai, Dao Qianzong, Del. Memahaminya sedikit. Ketika mereka tiba, bunga teratai bermekaran di setiap langkah mereka. Menghadap semua makhluk hidup, mereka pernah duduk di bahu iblis, tersenyum bagaikan bunga. Mereka pernah memiliki pohon Buddha di belakang mereka, yang akhirnya ada waktu. Mereka pernah memiliki hantu dan dewa yang menarik kereta. Dengan energi yin yang luar biasa, mereka pernah mencapai 5 pedang, yang membentang di langit. Namun, cara mereka datang sangatlah berbeda bagai langit dan bumi dibandingkan dengan cara datangnya pria di depan mereka. Aku pernah bermimpi, berdiri di atas kepala naga, meraung ke langit, menguasai dunia, memegang pisau di tangan kiriku, memegang segelas anggur di tangan kananku, melihat sekeliling, tertawa terbahak-bahak, menenggak anggur dalam tegukan besar, dan membunuh musuh sesuka hati. Betapa bahagianya. Beginilah seharusnya manusia dilahirkan. Seorang kaisar bela diri yang kuat menahan dalam hati. Adegan ini menyentuh lubuk jantung yang terdalam dan membangkitkan mimpi-mimpinya di masa muda. Sayangnya, ia kemudian mengemban mandat kaisar dan menjadi raksasa. Tetapi ia sudah memiliki kekuatan yang besar, musuh yang tak terhitung jumlahnya, dan ide-ide yang tak terhitung banyaknya, dan ia tak lagi bisa bersemangat dan penuh vitalitas. Pada saat ini, semua orang kuat dan jenius di antara penonton bereaksi pada saat yang sama. Apa? Qin Nan. Orang ini adalah Qin Nan. Dia benar-benar berdiri di atas kepala Ao Changtian. Itu kepala Ao Changtian. Sangat mengejutkan. Adegan ini membuatku merasa sangat terkejut. Qin Nan ini benar-benar raja yang sebenarnya. Bukan peringkatnya turun? Bagaimana mungkin Ao Changtian setuju? Saya selalu merasa bahwa dia adalah yang terbaik di dunia. Serangkaian suara kehilangan ketenangan, tarikan napas kaget, dan keraguan menjadi bercampur satu dan menggema di seluruh dojo. Tidak diragukan lagi bahwa pemandangan di hadapan mereka telah menimbulkan dampak besar bagi mereka. Haha. Qin Nan tertawa bahak, melompat dari kepala naga, dan berjalan menuju halaman Kaisar Naga sepertinya demi melihatnya. Ao Changtian, Jiu Jiu dan Yang Qi juga berubah menjadi bentuk manusia dan mengikuti dari dekat. Rubah berekor 9 mengawasi dengan dingin dan hendak memarahinya, tetapi ketika teringat ekspresi para jenius, orang kuat, dan kaisar tadi, ia tak berkuasa menahan tawa. Tawanya menyenangkan dan menawan. Paman, Qin Nan, kalian. Hua Dichen dan murid-murid Akademi Kaisar Naga membuka kosong ke arah keempat orang itu. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak bisa. Apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda dapatkan. Ao Changtian berkata dengan ringan. Hua Dichen dan banyak muridnya tercengang. Namun, pada saat ini, sebuah tawa kecil terdengar, rekan Tao Qin Nan,
sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Aku tidak menyangka penampilanmu kali ini begitu mengejutkan. Aku sangat mengagumimu. Namun, aku punya pertanyaan. Apakah magmamu benar-benar menurun? Pemilik suara ini tidak lain adalah Si Qingfan, orang nomor 1 saat ini dalam daftar kaisar. Kuas, kuas, kuas. Hampir pada saat ini, mata semua orang terkejut pada Qin Nan. Ya, apakah tingkat keparahan Qin Nan menurun? Jika peringkatnya benar-benar anjlok 800 peringkat, bagaimana mungkin Hou Changtian yang mungkin rela membiarkan Qin Nan berdiri di atasnya? Namun, jika berpikir dengan saksama, meskipun tingkat algoritma Qin Nan tidak turun, tampaknya ia tidak memiliki kualifikasi ini. CK, apa kau perlu bertanya seperti ini? Mungkin peringkat di daftar kaisar salah? Menurutku, ini konspirasi Akademi Kaisar Naga. Mereka sengaja menciptakan pemandangan megah ini untuk memengaruhi semangat seni bela diri kita. Sebuah suara yang menghina terdengar. Itu Cui Liksu dari Sekte Pedang Surgawi. Melihat dominannya Qin Nan, dia sangat cemburu. Mendengar pertanyaan Si Qingfan, dia langsung berdiri. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Qin Nan telah menaklukkan Hou Changtian dengan kekuatannya sendiri. Setelah kata-kata ini diucapkan, banyak orang mengangguk. Analisis Cui Liksu cukup masuk akal. Tahu kamu, bahkan Si Qingfan, atau bahkan para jenius di daftar dewa, tidak dapat menaklukkan Hou Changtian dan ketiga binatang buas itu. Ya, kalau begitu, bagaimana kalau kita mengadakan pertarungan hidup mati tepat sebelum pertempuran-pertempuran untuk memahami otot dan memeriahkan suasana? Qin Nan tersenyum tipis. Ekspresi Cui Liksu tiba-tiba berubah. Meskipun dia sekarang telah mencapai 100 teratas peringkat kaisar dan dianggap sebagai jenius yang sangat kuat, untuk beberapa alasan, dia selalu merasa sedikit takut ketika melihat Qin Nan seperti ini. Untuk berjaga-jaga, bagaimana jika tingkat keparahan Qin Nan tidak menurun? Si Qingfan, penyihir Qian, Buddha Chen Zilai, Dao Qianzong dan para jenius lainnya semuanya berpikir keras saat melihat sikap Qin Nan. Tidak mungkin bagi Qin Nan untuk mengungkapkannya sendiri. Namun, jika Anda benar-benar membicarakannya selama perang kekuasaan, Anda tidak boleh meremehkannya sampai Anda mengetahuinya. Pada waktu berikutnya, meskipun Yuting Dojo ramai, namun tidak lagi semrawut. Banyak kaisar yang kuat diam-diam mencoba menggunakan berbagai cara untuk mendeteksi Qin Nan, tetapi pada akhirnya, mereka tidak mendapatkan apa-apa dan merasa bahwa Qin Nan hanyalah orang biasa. Pada saat yang sama, Qin Nan mengamati berbagai orang jenius sambil bercermin dengan kenalan lamanya. Setengah jam kemudian, 15 utusan kekaisaran yang berdiri diam di depan Yuting Dojo tiba-tiba berbicara pada saat yang sama. Yang terhormat Kaisar Bela Diri dan rekan-rekan Tao, silakan tinggalkan Dojo Yuting. Tidak seorang pun kecuali mereka yang ada dalam daftar kaisar berada di sini. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang terkejut. Apakah pertempuran untuk menentukan takdir kaisar akhirnya akan dimulai? Bab 1098 menjaga kunci emas, slip giok ini berisi potret semua murid yang hadir, tingkat Sabtu mereka, dan informasi dasar lainnya. Setelah kalian memasuki pertempuran kekaisaran, kalian harus menghafal semua informasi ini dan berhati-hati agar tidak ceroboh. Kaisar Iblis Ekor 9 menyampaikan pesan kepada semua murid Akademi Kaisar Naga. Semuanya, semoga kalian beruntung. Ia mengangkat tangan gioknya, dan kepingan giok jatuh ke tangan Qin Nan dan yang lainnya. Kemudian, ia berjinjit, memasukkan mata indahnya ke arah Qin Nan, dan meninggalkan Yuting Dojo, menghilang ke dalam kebahagiaan. Bukan hanya dia saja, kaisar-kaisar dan orang-orang berkuasa lainnya juga melakukan gerakan serupa. Lagi pula, kedatangan mereka yang pertama adalah untuk mengawal para murid, dan kedua untuk mengamati semua orang. Bertanding dengan pihak independen, pengikut dari kekuatan besar masih memiliki keuntungan besar. Qin Nan baru saja menyimpan slip giok itu ketika seorang biksu bermata biru dan bertopeng muncul di depannya. Mata Qin Nan berkilat, dan dia sudah menyadari bahwa pipa pria itu menutupi biru ini sangat mengerikan. Rekan Tao Qin Nan, ini adalah sesuatu yang diminta sang putri untuk kuberikan padamu. Ini bisa menyelamatkan nyawamu di saat kritis. Kuharap kau tidak mengecewakan sang putri. Suara jernih bagaikan burung oriol menggema di benak Qin Nan. Kemudian, mengaburkan dan pria menutup biru itu menghilang. Di tangan, terdapat sebuah kotak kayu seukuran telapak tangan yang diukir dengan pola-pola kuno yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang diberikan sang putri tidur? Qin Nan tertegun sejenak, lalu tanpa sadar menoleh. Ia segera melihat dari dalam kotak itu sebuah liontin giok hijau dengan tenang, dengan cahaya hangat yang mengalir di atasnya.
Liontin itu mengandung kekuatan hidup yang luar biasa. Liontin giok ini jelas digunakan untuk menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa dan sangat berharga. Meskipun dia sekarang berada di taman obat hilang di kerajaan Demigod, dia masih peduli dengan segala hal tentangku. Qin Nan menggenggam kotak kayu itu erat-erat. Bertemu dengan sang putri adalah salah satu keberuntungan terbesarnya dalam hidup ini. Pada saat ini, semua kaisar bela diri dan prajurit kuat telah meninggalkan dojo. 15 utusan kaisar, yang mendengarnya, berbicara serempak, sebanyak 3.342 partisipasi dalam pertempuran ini untuk memperebutkan takdir kaisar. Sekarang, takdir kaisar akan diumumkan berdasarkan peringkat. Begitu dia selesai berbicara, sinar cahaya kekalahan turun dari langit, mendarat di depan setiap pemberitahuan dan mengembun menjadi tanda-tanda misterius dan aneh. Dalam pertempuran memperebutkan mandat kaisar, dekrit kekuasaan ini akan mencatat semua yang Anda lakukan. Ke-15 utusan melanjutkan. Qin Nan dan para jenius lainnya yang hadir semuanya bingung. Mungkinkah dekrit kekuasaan ini hanya digunakan untuk mencatat segalanya? Tidak ada tujuan lain? Jika hanya itu saja, maka dekrit kekaisaran ini tampaknya tidak mempunyai alasan untuk ada. Namun, meski mereka bingung, tak seorang pun yang hadir menanyakan hal itu. Pertempuran untuk memperebutkan takdir kaisar ini memiliki 3 tahap. Aturan spesifiknya akan diumumkan kepada Anda oleh utusan kaisar setelah Anda masuk. Tiba-tiba, gumpalan cahaya keemasan muncul dari tubuh ke-15 utusan kerajaan. Di depan mereka, portal emas setinggi 10 kaki dan selebar 3 kaki memadat satu demi satu. Di dalam portal, cahaya putih berputar seperti pusaran udara. Sekarang, aku akan segera memasuki pintu berdasarkan peringkatku di peringkat kaisar. Ke-15 utusan berteriak. Para pendeta yang hadir semuanya terkejut. Darah panas dalam tubuh mereka mulai mengalir deras, dan mereka menjadi sangat gembira. Setelah menunggu sekian lama, pertarungan untuk menentukan takdir kaisar akhirnya dimulai. Entah itu naga atau cacing, semuanya akan memutuskan dalam pertempuran ini. Suara mendesing. Si King Fan memimpin dan melangkah keluar, berubah menjadi pelangi hijau dan menghilang ke salah satu portal. Di belakangnya ada penyihir Qian, Buddha Chen Zilai, Dao Qianzong, dan lainnya. Kembali kering. Setelah beberapa saat, Qin Nan memasukkan kerangka Xiao Hong, 2 anjing, dan tikus ke dalam cincin penyimpanannya, mengetukkan jari kakinya, dan terbang ke depan. Dia juga tidak tahu apakah dia bisa membawa mereka ke dalam pertempuran untuk memperebutkan nasib kaisar, tetapi dia harus mencobanya terlebih dahulu. Akhirnya, ketika Qin Nan melangkah masuk ke gerbang, ia tidak terhalang dan langsung menghilang ke dalam pusaran. Namun, Qin Nan tidak menyadari bahwa utusan kaisar yang berdiri di samping gerbang emas itu bergetar hebat, dan jelas bahwa ia telah merasakan kehadiran skeleton Xiao Hong dan yang lainnya. Titik titik titik. Titik titik titik. Suara mendesing. Sosok Qin Nan jatuh dari langit. Begitu jari kakinya menyentuh tanah, dia segera mengaktifkan murid kiri Dewa Perang dan melihat ke segala arah. Hutan yang mengelilinginya, dengan banyak monster alam leluhur bela diri di dalamnya. Tanahnya juga berwarna normal, dan langitnya biru tua yang membentang sejauh mata memandang. Tidak ada yang istimewa dari hutan itu. Qin Nan mengangkat alisnya. Ia telah melihat bahwa di bagian terdalam langit, terdapat portal emas raksasa yang melayang. Berbeda dengan portal emas di Yuting Dojo, di tengah portal tertulis kata, Kaisar yang sangat agung. Mungkinkah portal ini jalan menuju level selanjutnya? Dan tempat ini adalah ruang kecil yang unik. Ada berapa banyak pertengkaran di sana? Beberapa keraguan muncul di benak Qin Nan. Pada saat ini, sebuah suara kuno dan agung terdengar dari kedalaman langit. Rekan-rekan saya adalah utusan Guandi. Sekarang saya akan memberitahu Anda aturan tingkat pertama. Ini adalah ruang kecil, panjangnya 130.000 mil dan lebarnya 80.000 mil, dengan total 421 yang diperlukan. Setiap 5 jam dari sekarang, saya akan memilih seorang yang terlibat dan menitipkan gembok emas berbentuk naga kepadanya. Jika terjadi kegagalan ini berhasil memegang gembok tersebut selama 5 jam, ia akan naik ke level kedua. Jika orang lain meraihnya dan berhasil memegangnya saat gembok emas berbentuk naga berikutnya diumumkan, mereka juga akan naik level. Kunci emas berbentuk naga? Menarik. Qin Nan membukakan matanya sedikit. Sekarang kita akan mulai melepaskan kunci emas berbentuk naga. Utusan kekuasaan itu berbicara lagi. Tepat saat suara jatuh, terdengar ledakan keras. Dari kedalaman langit, cahaya keemasan yang menyilaukan melesat turun dengan cepat.
Dari kejauhan, ia tampak seperti bola api emas besar. Tak diragukan lagi, seluruh ruang kecil itu sebenarnya tidak terlalu luas. Kini setelah kunci emas berbentuk naga itu turun, dengan penglihatan yang begitu menakjubkan, para keterampilan lain di sekitar ruang itu pun dapat melihatnya. Arah ini, mungkinkah? Qin Nan sedikit terkejut. Seperti dugaannya, bola api emas raksasa itu semakin dekat ke tempatnya. Akhirnya, Qin Nan merasa penglihatannya kabur, dan sebelum sempat menghindar, sebuah benda berat jatuh ke tangannya. Dia melihat ke bawah dan melihat kunci emas kuno dan misterius berbentuk naga. Ayo cepat. Di sana. Haha, aku tidak menyangka tempat di mana kunci emas itu mendarat begitu dekat denganku. Pada saat ini, suara-suara terdengar dari mana-mana. Tidak hanya itu, dalam ruang kecil ini, aura-aura itu mengalir ke arah lokasi Qin Nan dengan kecepatan yang mencengangkan. Bab 1099, Pertempuran Sengit Menarik. Qin Nan tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun, malah senyum muncul di bibir. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi musuh masyarakat setelah memulai level pertama. Di saat kilat menyambar, ia mengaktifkan pupil kirinya dan melesat ke segala arah. Musuh-musuh mengejarnya dari segala arah. Di antara mereka, musuh di selatan adalah yang paling sedikit jumlahnya dan pengirim pesan mereka paling lemah. Ia segera mengetukkan jari kakinya dan berubah menjadi cahaya pelangi, terbang menuju selatan. Lagi pula, ada 421 koneksi di seluruh tempat itu. Jika Qin Nan tetap acuh tak acuh dan membiarkan orang lain menyerangnya, bahkan dia pun tak akan mampu bertahan. Terlebih lagi, tidak ada cara untuk mengetahui peringkat 421 kekuatan ini di peringkat kaisar atau tingkat kegagalan mereka. Qin Nan, ternyata kamu. Ada 5 pertarungan yang terbang dari selatan, 3 pria dan 2 wanita. Kecuali satu wanita bertopeng yang memiliki tingkat leluhur bela diri tingkat 8, 4 lainnya berada di tingkat ke-7 leluhur bela diri. Mereka berada di peringkat antara 400 dan 600 dalam daftar kaisar. Kultivasinya telah menurun, mari kita bergabung. Wanita bertopeng itu bertindak tegas dan mengirimkan pesan telepati kepada keempat orang lainnya. Setelah ragu sejenak, mereka langsung mengangguk dan memutuskan untuk menekan Qin Nan bersama-sama, yang akan menghemat tenaga dan waktu. Namun, Qin Nan langsung bertindak. Dengan jentikan tangan, sebuah gunung ilusi berevolusi dan menekan ke arah kelima orang itu. Tidak bagus. Ekspresi kelima wanita bertopeng itu berubah pada saat yang sama, dan mereka dengan cepat menggunakan senjata sihir perlindungan mereka. Gokil. Buang keras. Kelima wanita bertopeng itu semuanya terhuyung dan hampir terpental oleh kekuatan dahsyat ini. Kelima wanita bertopeng itu mengejutkan. Hanya dengan satu gerakan, mereka dengan mudah ditangkis. Kekuatan Qin Nan sama sekali tidak menurun. Qin Nan melirik kelima orang itu dan merasakan kehadiran di belakangnya. Ia berhenti berdetak dan mengetukkan jari kakinya untuk melakukan jurus kedua Dewa Perang menginjak dunia. Selama penerbangan, Qin Nan melihat kunci emas berbentuk naga di tangannya memancarkan cahaya keemasan redup dan jejak energi naga. Seperti lampu terang di kegelapan, yang dapat dilihat dan dirasakan dalam radius ribuan mil. Sepertinya membiarkan 2 anjing, 1 tikus, dan skeleton Xiao Hong membawa mereka pergi tidaklah memungkinkan. Sekarang ada 2 pilihan. Pertama, cari tempat yang sangat terpencil. Kedua, manfaatkan murid kiri untuk menilai musuh di depan, cepat putar balik, dan bertarung terus sampai 5 jam kemudian. Qin Nan mengubah situasi dan menemukan sebuah ide. Ia segera melepaskan 2 anjing, seekor tikus, skeleton Xiao Hong, dan lainnya. Guk-guk. Tuan, di mana kita? Apa kita di dalam perang kekaisaran? Kedua anjing itu begitu gembira hingga tak menyangka akan benar-benar masuk. Tidak banyak yang bisa kukatakan. Kita dikepung musuh sekarang. Xiao Hong, ambil tokennya dan cari tempat tersembunyi. Beritahu aku kalau sudah ketemu, kata Qin Nan sambil cepat-cepat melempar sebuah token. Bagus. Skeleton Xiao Hong sangat tegas. Ia berbalik dan terbang ke seberang. Kedua anjing itu ingin bertanya lebih lanjut, tetapi ketika mereka merasakan kehadiran yang datang dengan cepat dari segala arah, bulu kuduk mereka berdiri dan mereka mengikuti Xiao Hong dari dekat. Lagi pula, kedua anjing dan tikus Tianji memiliki teknik rahasia Tianji, dan ditambah dengan kualitas luar biasa Xiao Hong, peluang untuk menemukan tempat persembunyian mungkin sangat tinggi. Memanggil. Tiba-tiba, suara cepat yang menembus udara terdengar, dan sebuah anak panah raksasa berwarna merah tua, sepanjang 10 kaki, yang membawa badai lingkaran merah, datang ke arah Qin Nan dengan kecepatan yang mencengangkan.
Anak panah ini cukup untuk membunuh orang kuat tingkat 8 marsial leluhur. Hancurkan lapangan. Cahaya hitam menyapu tubuh Qin Nan. Anak panah raksasa itu melesat ke dalamnya dan menghilang sedikit demi sedikit seolah-olah jatuh ke dalam rawa. Tidak hanya itu, sebuah retakan muncul di atas Qin Nan, dan sebuah pisau pendek yang dingin melesat keluar darinya, menghantam medan yang runtuh, namun tidak dapat bergerak maju sama sekali dan mulai runtuh. Penembakan anak panah raksasa hanya salah satu caranya. Serangan pisau pendek adalah jurus mematikan yang sebenarnya. Namun, langkah ini telah lama dilihat oleh Dewa Perang Zuo Tong. Serangan yang bagus. Qin Nan menyelimuti dirinya sendiri, dan pupil kirinya memancarkan cahaya ungu yang lebih terang. Ia menatap ke depan, lalu melihat 3 sosok, 2 pria dan 1 wanita, terbang tiba-tiba dengan kecepatan tinggi. Kedua lelaki itu sama-sama berada pada level jangkar leluhur bela diri, dan aura mereka seluas lautan. Meskipun wanita ini adalah leluhur bela diri tingkat 8, aura di sekelilingnya agak aneh. Qin Nan, aku tidak mengira tingkat pemikiranmu tidak akan turun drastis. Tapi meskipun kami bertiga bekerja sama, kau tetap bukan tandingan kami. Serahkan kunci emas berbentuk naga itu. Kami di Menara Yuying membantu budi kamu dan tidak akan membunuhmu. Wanita itu berbicara, suaranya terdengar sangat jelas meskipun terdengar dari jarak puluhan juta. Wanita tertua di Menara Yuying, putri kerajaan Miao Shan. Qin Nan tiba-tiba teringat bahwa ia memiliki kesan tertentu tentang Miao Shan. Miao Shan berada di peringkat ke-72 dalam daftar kaisar dan dianggap sebagai seorang jenius yang sangat kuat. Aku tidak benar-benar membutuhkan bantuanmu, Shadow Tower. Qin Nan tersenyum tipis, dan alih-alih mundur, dia maju cepat ke arah Miao Shan dan 2 orang lainnya. Miao Shan dan 2 lainnya sedikit tercengang. Jika mereka bergabung, mereka bahkan bisa bersaing langsung dengan para jenius di 40 besar peringkat kaisar. Sekarang Qin Nan dikelilingi musuh di semua sisi, dia berani melawan mereka secara langsung. Memotong. Qin Nan melompat, menyerbu ke langit, dan menutupnya ke bawah dengan tangan. Miao Shan dan 2 orang lainnya, serta para jenius yang datang dari segala arah, melihat cahaya terang bersinar di langit, diikuti oleh pedang energi yang sangat besar, seperti bulan sabit, melonjak dengan kecepatan yang mencengangkan, yang sangat mengejutkan. Tidak bagus. Ekspresi Miao Shan dan 2 orang lainnya berubah, dan mereka segera menggunakan berbagai metode. Kekuatan pisau ini melampaui dugaan mereka. Tian Huang. Di tubuh Qin Nan, gumpalan aura sunyi melonjak. Namun, ketika ia sudah setengah jalan beraksi, ia langsung mendongak dan melihat retakan muncul di dalam jurang. Dari retakan itu, aliran api mengalir deras dan berubah menjadi ular api yang menggigitnya. Qin Nan membuka domain runtuh dan meliriknya. Ia melihat seorang pemuda berambut merah menyala berlari dengan kecepatan tinggi. Intinya ternyata telah mencapai tingkatan marsial leluhur. Qin Nan samar-samar mengingat orang ini, tapi tidak jelas. Ia baru tahu bahwa orang ini adalah orang yang berbakat dan berdaya, termasuk dalam 60 besar peringkat kaisar. Bukan hanya itu saja, aura yang kuat pun samar-samar terdengar dari segala arah. Dilihat dari ini, kejeniusan hebat di bidang ini mungkin telah tiba. Qin Nan segera berbalik, berhenti menyerang, dan terbang cepat. Bagaimanapun, dia harus menjaga gembok emas selama 5 jam. Jika perang sekarang pecah, kerugiannya akan terlalu besar dan keuntungannya tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Hal ini akan memungkinkan sebagian orang untuk mendapatkan keuntungan. Mau pergi? Pemuda berambut merah menyala, Miao Shan dan 2 orang lainnya, begitu pula para biksu di sekitar mereka. Semuanya membuka mata dan mempersiapkan melancarkan berbagai metode. Pada saat ini, token Qin Nan tiba-tiba bersinar. Ini berita dari Skeleton Xiaohong dan lainnya. Bab 1100 jauh di dalam pegunungan, apakah kamu sudah menemukan tempatnya? Qin Nan menyapukan pikirannya ke sekeliling, dan tanpa berkata apa-apa, cahaya pedang yang cemerlang muncul di tubuhnya. Gunakan aku sebagai pedang dan tebas ke segala arah. Dengan bunyi siulan panjang, cahaya pedang itu tiba-tiba pecah dan berubah menjadi ratusan aura pedang, melesat ke segala arah bagai hujan badai. Sosok Qin Nan juga tiba-tiba melaju kencang dan terbang menjauh. Pria berambut merah menyala, Miao Shan, dan 3 pria kuat lainnya yang mendekat, semuanya tampak berubah ekspresi. Mereka dengan cepat menyerang, menghancurkan energi pedang. Ketika mereka melihat ke depan lagi, Qin Nan sudah terbang jauh. Mengejar. Orang-orang ini mengambil keputusan secara bersamaan, tetapi kecepatan Qin Nan begitu cepat sehingga jarak di antara mereka semakin melebar. Setelah beberapa ratus tarikan napas,
Sosok Kinnan benar-benar menghilang, dan mereka tidak lagi dapat menangkap aura naga yang dipancarkan oleh kunci emas berbentuk naga. Penuh kebencian, pemuda berambut merah menyala itu dan beberapa orang jenius lainnya langsung tampak tidak senang. Sekarang setelah aku kehilangan Kinnan, aku tidak tahu lama lagi aku akan bertemu dengannya lagi. Rekan Tao Liu Wei, yang berada di peringkat ke-75 daftar kaisar, dan rekan Tao Yang Wen, yang berada di peringkat ke-103, serta rekan Tao Song Hua dan rekan Tao Zuen, bagaimana kalau kita bergabung? Ekspresi Miao San sama sekali tidak terlihat buruk, malah ia tersenyum. Bergabung, Liu Wei meliriknya sekilas. Yang Wen, Song Hua, dan Zuen semuanya memasang ekspresi berbeda. Tentu saja, penggerak Kinnan belum anjlok. Jika kita bertemu dengannya sendirian, aku khawatir kita masih belum sebanding dengannya. Bagaimana kalau kita bergabung dan menunggu selama 4 jam untuk menemukan lokasinya dan menekannya? Soal siapa yang akan mendapatkan kunci emas, semua orang akan memutuskan berdasarkan kemampuan masing-masing. Bagaimana? Kata Miao San sambil tersenyum. Ketika Liu Wei, Yang Wen, Song Hua dan Zuen mendengar ini, mereka semua tersentuh. Apakah kamu melihatnya? Tanya Liu Wei. Senyum Miao San tiba-tiba cerah, dan dia berkata, jangan lupakan identitasku. Pada saat yang sama, di hutan depan, Kinnan seperti memasuki ruang hampa. Meskipun banyak pihak yang mengejarnya dari segala arah, mereka jauh lebih lemah daripada Miao San dan yang lainnya tadi. Ia pada dasarnya menangkis mereka dengan satu gerakan. Akhirnya kami sampai. Kinnan memandang pegunungan besar di kejauhan, menahan auranya sendiri, dan berjalan cepat. Tak lama kemudian, ia tiba di sebuah lembah. Lembah itu berisi pepohonan lebat, sungai-sungai yang mengalir, dan rerumputan liar yang tak terhitung jumlahnya. Jika diperhatikan, lembah itu akan sulit ditemukan dan sangat tersembunyi. Hei, sebenarnya ada beberapa jenis ekosistem yang terbentuk di lembah ini. Mata Kinnan terserap. Batasan-batasan di dalam lembah ini diciptakan oleh Tuhan dan sangat kuat. Jika teknik pupil lawan tidak kuat, mereka tidak akan bisa mendeteksinya sama sekali. Bahkan jika mereka ketahuan, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa masuk. Kinnan mengambil serangkaian langkah misterius, mengikuti batasan, dan akhirnya tiba di sebuah gua. Begitu masuk, tiba-tiba muncul kejutan di matanya. Saya melihat gua itu dalamnya 8 zang dan tinggi 4 zang, dan diisi dengan gumpalan aura kerajaan emas, yang sangat kuat. Kerangka Xiao Hong, 2 ekor anjing, seekor tikus dan yang lainnya semuanya duduk bersila dalam merenung, berlatih secara langsung. Dari sudut pandang ini, gua ini mungkin sengaja ditinggalkan oleh Kaisar Ranking. Ada lebih dari satu tempat seperti itu di ruang sempit ini. Kinnan tampak tenggelam dalam pikirannya. Lagi pula, bahkan jika si King Fan, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar Kaisar, mendapatkan kunci emas dan diburu oleh banyak orang, dia tidak akan mampu menandingi mereka sendirian dan perlu menggunakan tempat-tempat tersembunyi ini untuk bersembunyi. Aku akan menyegel aura kunci emas itu. Jika tidak, kau tidak bisa tinggal lama di sini, kata skeleton Xiao Hong tiba-tiba. Mendorongmu menyegel aura kunci emas itu? Mata Kinnan menunjukkan sedikit kejutan. Ia juga telah mencoba menyegel aura kunci emas berbentuk naga milik Master Puncak, tetapi gagal. Kerangka Xiao Hong memegang tangannya, dan sebuah topi cahaya hijau melayang keluar, menutupi kunci emas berbentuk naga itu. Seperti yang diperkirakan, gumpalan energi naga itu langsung menghilang. Itu bisa bertahan selama 4 jam, kata skeleton Xiao Hong. Kinnan sedikit terkejut. Ia tak pernah menyangka topi hijau ini, selain memberikan berkah, juga akan memiliki efek seperti itu. Tetapi, bukankah skeleton Xiao Hong tahu banyak hal? Apakah ingatannya tentang Dewa Setengah masih ada? Tidak peduli apa, kau adalah tuanku, kan? Skeleton Xiao Hong bertanya dengan tenang. Itu benar. Kinnan menatap ke dalam-dalam, terdiam sejenak, lalu berbicara perlahan. Ia kemudian duduk bersila dan mulai menyerap energi kehancuran. Energi peninggalan semacam ini sangat berharga dan langka. Menurut dugaan Kinnan, jika ia menyerap dan memahaminya terlebih dahulu, akan sangat mudah baginya untuk menanggung takdir-takdir saat itu. Pada saat ini, gunung-gunung ada di sekelilingnya. Banyak biksu yang mengejar mereka tercengang ketika menemukan jejak energi naga telah menghilang. Sambil menggertakkan gigi, mereka melanjutkan pencarian dengan panik. Tidak hanya itu, semakin banyak juga biksu yang datang. Ada juga banyak orang yang melepaskan roh-roh bela diri bagaikan cermin untuk menjelajahi bumi, atau melepaskan serangga iblis kuno, hantu darah roh merah,
jimat pemburu dewa, Del. Untuk eksplorasi, dengan cara yang tak terhitung jumlahnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan segera lebih dari 3 jam telah berlalu. Kinnan dan yang lainnya masih menyerap energi kemunduran di dalam gua. Mengenai lembah di atas, Liu Wei akhirnya tak kuasa menahan diri. Dengan mata berkobar, ia berteriak tegas, "Bukankah kau putri sulung menara bayangan? Kenapa kau belum menemukan siapapun?" Ekspresi Yang Wei, Song Hua dan Zhu Wen juga sedikit jelek. Miao Sanyu terlihat memegang kompas kuno di tangannya. Di 8 penjuru mata angin, terdapat 8 hantu dan dewa yang bergantung, tetapi hantu-hantu dan dewa-dewa ini tidak bergerak. Jangan khawatir, dia pasti bersembunyi di suatu tempat. Hanya saja kita tidak bisa mendeteksi napas kunci emas itu sekarang. Aku khawatir kunci emas itu sudah disegel olehnya, kata Miao San dengan tenang. Segel kunci emasnya? Kalau kunci emasnya disegel, bagaimana kita bisa ditempatkan? Wajah Liu Wei sedikit berubah. Jangan khawatir, menurut dugaanku, gembok emas ini tidak bisa disegel selamanya. Kalau tidak, apa maksudnya duel di level ini? Miao San tampak tenang. Setelah mendengar ini, Liu Wei dan orang ketiga lainnya berpura-pura baik-baik saja dan merasa itu sangat masuk akal, jadi mereka berhenti mendesaknya. Nona, di belakang. Kedua pemuda di belakang Miao San berbisik. Miao San melirik dan melihat tidak ada apa-apa di belakangnya. Namun, ia masih bisa merasakan banyak ketakutan yang bersembunyi di belakang mereka. Para biksu itu tidak bodoh. Mengetahui identitas Miao San, mereka tentu percaya bahwa dengan metode Miao San, dia akan dapat menemukan orang yang memegang kunci emas itu. Tidak perlu mengambil tindakan, orang-orang ini akan sangat berguna ketika saatnya tiba. Sekilas muncul mata Miao San tampak dingin. Tiba-tiba, pada saat ini, jejak roh naga terpancar entah dari mana. Miao San dan rekan-rekannya, Liu Wei dan keempat rekannya, serta para pembaca yang mencari di pegunungan atau di kejauhan semuanya terkejut. 8 hantu dan dewa yang sedari tadi teringat, tiba-tiba mengangkat kepala dan meraung pelan ke arah kompas kuno di tangan Miao San. Hantu dan dewa meraung ke langit, dan negara pun telah berdiri. Ketemu Kinnan. Bersambung.